Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu di pelajaran sosiologi. Apa kabar para siswa semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, mari kita berdoa dulu semoga apa yang para siswa pelajari akan membawa manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Para siswa semuanya, materi yang akan Ibu jelaskan di sini adalah tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat. Tentunya para siswa sudah membaca modul yang pernah Ibu bagikan ya, tentang gejala sosial. Baik, berbicara tentang materi ragam gejala sosial, maka para siswa akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah realitas sosial. Apa itu realitas sosial? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, nilai dan norma sosial. Yang ketiga, yaitu sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Pada materi ini nanti para siswa akan mempelajari tentang hakikat sosialisasi, proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian, serta agen, bentuk, tipe, dan pola sosialisasi. Selanjutnya yang keempat adalah penyimpangan sosial dan yang terakhir adalah pengendalian sosial. Itulah beberapa materi yang akan dipelajari pada KD 3.4 ragam gejala sosial dalam masyarakat. Kita masuk yang pertama yaitu realitas sosial. Jadi pada hari ini para siswa akan mempelajari tentang realitas sosial itu apa. Nah, silakan diperhatikan. Yang pertama kita lihat dulu tentang realitas sosial. Nah, sebelum masuk ke pengertian realitas sosial, tentunya para siswa harus mengingat kembali bahwa di dalam mempelajari sosiologi, maka pada hakikatnya kita sedang mempelajari pola-pola hubungan dalam masyarakat yang mana pola-pola hubungan tersebut dapat menciptakan kestabilan atau keadaan yang normal. Namun ada kalanya pola hubungan tersebut menimbulkan keadaan yang tidak normal. Nah, keadaan yang tidak normal tersebut akan menyebabkan munculnya penyimpangan atau masalah sosial yang lain. Nah, penyimpangan atau masalah sosial yang lain tersebut itulah yang merupakan gejala-gejala sosial yang selanjutnya dalam sosiologi itu disebut sebagai realitas sosial yang akan para siswa pelajari di materi ini. Nah, sebagai gambarannya, ketika para siswa berinteraksi dengan anggota keluarga di rumah, dengan orang tua, dengan saudara, interaksi yang terjalin adalah interaksi yang harmonis, maka dalam keluarga itu akan timbul kerukunan, ya, keharmonisan, keselarasan. Namun ada kalanya mungkin para siswa berinteraksi dengan saudara, entah itu adik atau kakak, timbul sesuatu yang tidak dikehendaki, ada pertengkaran misalnya, sehingga keadaan menjadi tidak normal. Jika di dalam masyarakat yang terdiri dari banyak keluarga itu hubungan yang tercipta adalah hubungan yang normal, maka terciptalah masyarakat yang teratur, keadaan yang normal. Namun apabila masyarakat yang terdiri dari banyak keluarga, banyak orang, kemudian muncul hubungan yang tidak normal, maka timbullah keadaan yang tidak teratur. Misalnya pertengkaran antar warga masyarakat, ya, atau kondisi lain dalam masyarakat akibat pola hubungan yang tidak normal sehingga timbul masalah sosial, misalnya konflik. Nah, gejala-gejala tersebut yang tidak normal itulah yang kemudian disebut sebagai realitas sosial yang akan dipelajari di materi gejala sosial. Nah, sampai di sini mudah-mudahan paham ya materi yang akan dipelajari. Jadi yang dimaksud gejala sosial yang kemudian kita kenal dengan realitas sosial itu ada hubungannya dengan masalah sosial yang muncul. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa yang dimaksud dengan masalah sosial. Ya. Nah, masalah sosial pada umumnya adalah muncul akibat dari interaksi sosial, di mana tadi Ibu sampaikan bahwa dalam keadaan yang normal, interaksi sosial itu menghasilkan masyarakat yang terintegrasi, yang bersatu,
yang kemudian tercipta kerukunan. Namun ketika interaksi sosial yang muncul tidak normal sehingga menimbulkan konflik, maka itu bisa menyebabkan masyarakat yang disintegrasi, yang terpecah-pecah ya. Nah, menurut salah satu sosiolog yaitu Surjono Sukanto, ya, salah satu tokoh dalam sosiologi dari Indonesia, namanya Surjono Sukanto, menyampaikan bahwa masalah sosial yang muncul di masyarakat itu bisa muncul dari beberapa faktor ya. Ada 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor ekonomis, misalnya kemiskinan ya. Nah, kemiskinan muncul di dalam masyarakat disebabkan oleh faktor ekonomis. Salah satunya adalah karena faktor ekonomis, misalnya penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya penghasilan yang di bawah standar. Nah, itu menyebabkan masalah kemiskinan. Yang kedua adalah masalah sosial dari faktor biologis. Nah, sebagai contoh, misalnya ada orang yang karena keterbatasan fisiknya sehingga dia tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang yang normal, yang memiliki fisik yang sempurna. Sehingga akibat keterbatasan fisiknya itu, maka orang ini kemudian terbatas juga di dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas fisik yang bisa menghasilkan sumber penghasilan. Sehingga yang terjadi adalah kemiskinan akibat dari faktor biologis atau keterbatasan fisik. Misalnya orang yang cacat ya, tidak punya tangan misalnya, tidak punya kaki atau tidak bisa melihat, sehingga dia tidak bisa melakukan pekerjaan sebagaimana orang yang normal. Nah, akibatnya dia memiliki penghasilan yang kurang. Nah, kemudian timbul kemiskinan dari faktor biologis. Yang ketiga adalah masalah sosial dari faktor psikologis atau kejiwaan. Ada masalah sosial yang muncul dari faktor psikologis atau kejiwaan, misalnya masyarakat yang stres, depresi, apalagi di kondisi pandemi, kemudian mengalami keterbatasan di dalam memenuhi kebutuhannya karena pekerjaannya terkait misalnya menjadi tidak bisa melaksanakan pekerjaannya karena kondisi pandemi, maka timbul stres, depresi. Nah, dari itu kemudian misalnya melakukan tindakan-tindakan yang oleh masyarakat itu merupakan masalah, misalnya tindakan bunuh diri. Nah, bunuh diri akibat tidak bisa mengatasi masalah yang dihadapi karena stres yang berkepanjangan, depresi. Kemudian ini merupakan masalah sosial dari faktor psikologis. Yang keempat, masalah sosial dari faktor kebudayaan ya, berkaitan dengan kebiasaan. Bisa kita ambilkan contoh misalnya di Bali. Di Bali ada kebudayaan atau kebiasaan masyarakat Bali yaitu mengadu ayam atau sabung ayam. Yang kemudian dari sabung ayam itu merupakan arena untuk berjudi. Nah, judi itu oleh masyarakat adalah merupakan masalah sosial, tetapi sulit dihilangkan ketika itu sudah menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan sabung ayam itu kemudian judi itu sulit dihilangkan. Nah, tapi sekarang di Bali ini sudah dilarang oleh pemerintah setempat ya, oleh pemerintah daerah dengan adanya perda untuk melarang sabung ayam karena di situ adalah ajang untuk melakukan judi. Nah, itu beberapa masalah sosial dan faktor-faktornya ya, ada 4 yaitu ekonomis, biologis, psikologis, dan kebudayaan. Nah, selanjutnya para siswa akan melihat apa saja masalah yang kemudian disebut sebagai masalah sosial. Ya. Dalam hal ini ada beberapa kriteria untuk melihat bahwa sebuah masalah masuk ke dalam kategori masalah sosial. Jadi ada kriteria yang dipakai untuk memandang atau melihat masalah ini atau masalah tertentu adalah merupakan masalah sosial. Ada 5 kriteria di sini, para siswa bisa melihat. Yang pertama adalah kriteria umum. Jadi secara umum masyarakat itu memandang bahwa hal itu adalah masalah. Misalnya adanya kemiskinan. Nah, dimanapun, di belahan negara manapun akan melihat bahwa kemiskinan masyarakat itu adalah sebuah masalah.
itu ya, bukan sesuatu yang biasa saja, tetapi ini adalah masalah. Jika di dalam masyarakat ada kemiskinan, maka di situ adalah masalah gitu. Nah, maka kriteria yang dipakai untuk melihat bahwa kemiskinan itu adalah masalah adalah kriteria umum, artinya semua orang melihat bahwa kemiskinan adalah merupakan masalah sosial. Yang kedua, kriteria masalah sosial bisa dilihat dari sumber masalah sosial. Tidak selalu masalah sosial itu muncul dari sumber-sumber sosial. Bisa juga masalah sosial itu muncul dari gejala-gejala alam. Ya. Satu contoh adalah longsor, ya, longsor yang menimbulkan korban yang banyak, atau banjir yang kemudian menimbulkan korban sampai ribuan, ya, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Sulawesi, di Kalimantan. Bencana alam yang korbannya sangat banyak, sampai ribuan orang, puluhan ribu orang yang kehilangan rumahnya, kehilangan mata pencahariannya, sehingga jumlah pengungsi itu sangat banyak. Nah, pengungsi yang banyak, kemudian kehilangan mata pencaharian, itu adalah merupakan masalah sosial. Jadi di sini kriteria yang dipakai untuk melihat bahwa banjir, tanah longsor, atau bencana alam yang lain itu menjadi sumber masalah sosial. Walaupun tidak selalu gejala alam itu menimbulkan masalah sosial, tergantung dari dampak yang ditimbulkan dari gejala alam tersebut. Jadi yang menjadi masalah sosial di sini bukan gejala alamnya, bukan banjirnya atau tanah longsornya, tetapi dampak yang ditimbulkan. Ya tadi misalnya pengungsi yang banyak, kemudian banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, penyakit yang kemudian menimbulkan masalah sosial, dan sebagainya. Yang ketiga, kriteria masalah sosial bisa dilihat dari pihak yang menetapkan masalah sosial. Di masyarakat akan kita jumpai sekelompok kecil individu yang punya kekuasaan atau wewenang, di mana kekuasaan dan wewenangnya itu bisa menentukan apakah sesuatu dianggap masalah atau bukan. Mungkin masyarakat pada umumnya tidak menganggap itu sebagai masalah sosial ketika sekelompok kecil ini tidak mempermasalahkannya. Nah, sekelompok kecil ini misalnya adalah para pejabat yang kemudian melihat bahwa hal itu adalah merupakan masalah sosial. Satu contoh di Bali tadi, pada masyarakat Bali menyabung ayam, berjudi dengan sabung ayam itu bukan masalah. Bagi mereka itu sudah kebiasaan, tradisi, hal yang wajar saja, menyenangkan buat mereka, kebudayaan, sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebudayaan, maka bukan masalah di sana. Tetapi pemerintah daerah Bali menetapkan bahwa sabung ayam, judi dengan mengadu ayam itu adalah masalah sosial, sehingga dilarang ya bagi pemerintah, itu adalah masalah. Nah, sehingga ini contoh bahwa masalah sosial itu ada kalanya oleh masyarakat umum itu belum dianggap masalah sosial ketika belum ditetapkan oleh pihak-pihak yang punya kekuasaan dan wewenang. Selanjutnya, masalah sosial kita lihat dari kriteria yang keempat, ada masalah sosial nyata, ada masalah sosial yang laten. Apa bedanya nyata dan laten? Nyata itu terlihat, laten itu tidak terlihat. Maksudnya di sini masalah sosial nyata adalah masalah sosial yang memang masyarakat mengakui itu adalah suatu masalah karena hal itu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Sedangkan masalah sosial laten, tersembunyi, itu adalah masalah sosial yang ada tetapi masyarakat secara umum tidak mengakuinya sebagai masalah. Maksudnya apa ya? Nah, ini bisa kita lihat contoh pada masyarakat kita, misalnya ada kalian tentu pernah tahu ya tentang istilah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, kita akan lihat contoh dari yang nepotisme. Apa sih itu nepotisme? Nepotisme itu secara sederhana bisa dijelaskan sebagai sebuah tindakan mengutamakan keluarganya atau kelompoknya sendiri atau kerabatnya untuk memperoleh hal-hal yang itu sebetulnya milik umum. Nah, bagi masyarakat
menolong kerabat, menolong keluarga itu merupakan sesuatu keharusan. Ya. Sehingga ketika ada seseorang yang punya jabatan misalnya ya, kemudian dia mengambil keponakannya, mengambil keluarganya untuk memperoleh pekerjaan di mana pejabat ini memiliki kekuasaan, itu adalah hal yang wajar karena menolong kerabat, menolong saudara gitu ya. Sehingga masyarakat umumnya tidak menganggap itu sebagai sesuatu masalah. Tetapi sebetulnya ini adalah masalah sosial. Karena apa? Menolong kerabat, menolong saudara untuk memperoleh pekerjaan yang itu sebetulnya seharusnya bisa diberikan untuk masyarakat luas dengan menggunakan kriteria tertentu, tetapi kemudian diberikan hanya untuk kerabatnya saja, maka ini sebuah tindakan pelanggaran nilai dan norma sebetulnya, melanggar norma, tetapi masyarakat tidak menyadarinya. Kemudian yang kelima, kriteria yang terakhir adalah perhatian masyarakat terhadap masalah tersebut. Ada kalanya sesuatu yang sebetulnya masalah sosial, tetapi masyarakat tidak punya perhatian terhadap hal tersebut. Sebaliknya, ada sesuatu yang sebetulnya bukan masalah sosial, tetapi perhatian masyarakat terhadap hal tersebut itu sangat besar, sangat intens. Intensnya ini bisa terlihat dari bagaimana masyarakat membahas itu terus-menerus dalam kurun waktu yang lama dan dalam jumlah yang besar. Satu contoh ya, kasus kecelakaan misalnya, yang kemudian dari kasus itu ada korban yang meninggal dunia. Nah, kecelakaan itu merupakan peristiwa kejadian yang banyak, ya, tingkat terjadinya cukup banyak. Tetapi akan menjadi intens dan kemudian dibahas ketika kecelakaan itu melibatkan tokoh-tokoh atau orang-orang yang cukup terkenal, misalnya public figure. Satu contoh misalnya kecelakaan di jalan tol yang melibatkan artis ternama, kemudian menyebabkan ada korban yang meninggal misalnya. Maka pembahasan tentang peristiwa itu akan biasanya memakan waktu yang cukup lama. Dan fokus perhatian masyarakat terhadap peristiwa itu juga cukup besar ya. Atau kalau dalam istilah sekarang ya menjadi viral, peristiwa itu menjadi trending topic. Nah, padahal ketika itu terjadi sama-sama kecelakaan di jalan tol, tetapi yang mengalami peristiwa itu warga biasa, maka pembicaraan masyarakat terhadap peristiwa itu tidak terjadi. Artinya itu hanya menjadi urusan polisi, misalnya seperti itu. Nah, demikian para siswa, mudah-mudahan penjelasan tadi tentang 4 faktor gejala sosial dan 5 kriteria masalah sosial cukup memberi penjelasan kepada para siswa tentang masalah sosial. Nah, untuk selanjutnya nanti para siswa akan mengerjakan tugas, yaitu mencari, bisa dari media atau dari masyarakat tempat tinggal para siswa semuanya, masalah sosial yang ada, kemudian diklasifikasikan faktornya. Tadi ada 4 faktor ya. Nah, dari masalah sosial yang kalian temukan, silahkan nanti diklasifikasikan faktornya, apakah dari faktor ekonomi, ataukah dari faktor psikologis, atau dari faktor yang lain. Jadi nanti dituliskan, dideskripsikan secara singkat dulu masalah sosial yang Anda temukan, kemudian kalian analisis masalah sosial yang ada itu dengan faktor penyebabnya secara sosiologis, berdasarkan 4 faktor yang tadi dijelaskan di depan. Ya, nah selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi. Ibu akhiri dulu penjelasannya.